Belasan orang yang meninggal dunia akibat menenggak miras oplosan di Subang, Jawa Barat kembali membuka mata kita bahwa sejatinya bahaya dari peredaran minuman keras jenis yang satu ini belumlah berakhir. Hingga kini, entah sudah berapa banyak nyawa yang mati sia-sia akibat menenggak minuman yang tak jelas komposisi bahan baku dan bahan tambahannya itu. Ironisnya, miras oplosan hingga kini masih menjadi komoditi favorit yang dicari oleh orang yang ingin mendapatkan sensasi mabuk dengan harga yang minimalis. Awal Juni kemarin, kasus miras oplosan yang merenggut nyawa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Aparat kepolisian dari Resor Pasuruan membongkar makam salah satu korban miras oplosan di tempat pemakaman umum Pogar Selatan, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pembongkaran makam atas nama seorang remaja berinisial IL ini juga didampingi oleh tim Dokes RS Bayangkara Polda Jatim guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Beberapa hari sebelumnya, korban bersama 6 orang lainnya diduga menenggak miras oplosan di saat acara hajatan di salah satu rumah kenalannya. Berbagai modus dilancarkan oleh para peracik miras oplosan agar aksinya tak terendus oleh pihak kepolisian. Miras-miras ilegal yang tak diketahui komposisinya ini kerap diperdagangkan secara sembunyi-sembunyi. Sebuah kandang kuda digerebek oleh aparat kepolisian lantaran disinyalir menjadi tempat memproduksi minuman keras ilegal. Ratusan liter minuman keras jenis tuak ditemukan Satuan Sabara Polres Tasikmalaya Kota dari sebuah kandang kuda di Jalan Celambang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tak diketahui secara pasti berapa kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Mirisnya, peredaran miras ini sudah sampai ke warung-warung kaki lima di Kota Tasikmalaya. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya berhasil mengamankan puluhan botol miras dari berbagai jenis dan merek dari sebuah warung kaki lima di Kecamatan Bungursari. Miras-miras ini tersimpan rapih di balik rak televisi yang ada di tengah warung. Pemilik warung hanya bisa pasrah ketika barang haram itu satu persatu diangkut oleh petugas. So, Pak sebutkan di mana ada ya, Pak? Sebutkan di mana ya, memang ke bumi ya, itu udah tes ayah bojo manini ke tos maut, tapi jeruknya ya. KTP mana KTP? Mana KTP mana? KTP mana? Bang KTP itu? KTP gaduh. Harganya yang murah disinyalir menjadi salah satu faktor mengapa miras oplosan masih diminati oleh masyarakat. Setidaknya hal inilah yang diungkapkan oleh Raymond Michael Menot, antropolog Universitas Indonesia. Oke, kalau soal minuman itu dicampur udah sejak lama ada. Tapi munculnya oplosan itu ketika harga minuman mahal. Cukai naik, sehingga masyarakat yang biasanya bisa beli murah, katakanlah begitu ya. Dulu satu botol 2.000, sekarang nggak dapat 2.000 gitu. Misalnya, akhirnya cari alternatif lain yang rasa-rasanya mirip, bau-baunya mirip. Dan itu hanya bisa ditemukan di metanol, karena bau etanol sama metanol sama. Kandungan kimianya beda. Dari beberapa kasus miras oplosan yang sampai merenggut nyawa, sudah seharusnya kita harus sadar bahwa minuman beralkohol lebih banyak efek sampingnya bila dibandingkan dengan manfaatnya. Dan jika melihat dari efek sampingnya yang bisa sampai membuat kegagalan organ tubuh, bahkan sampai meninggal dunia, sudah seharusnya
kita tak perlu sedikit pun penasaran untuk mulai coba-coba. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Zaki Sahab untuk CSI RTV.